saya Cindy Septiani. Saya Dina Fitriani. Saya Nora. Saya Hilda Mutmaina. Saya Muhammad Waldi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami, yang pada kesempatan kali ini mampu menyusun makalah tentang cara penghapusan sarana dan prasarana. Makalah ini kami buat dengan salah satu bukti pemahaman kami terhadap materi bab ini. Selanjutnya adalah pembahasan tata cara penghapusan sarana prasarana yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Latar belakang. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan dalam melakukan produktivitas kantor. Sekarang ini berbagai macam cara telah dilakukan untuk praktisi untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak digunakan lagi. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Syarat-syarat penghapusan sarana prasarana. 1. Keadaan barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. 2. Kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. 3. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. 4. Terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan kerusakan. 5. Penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus. 6. Apabila dilakukan perbaikan akan menelan biaya yang besar. 7. Barang yang akan secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. 8. Terjadi penyusutan di luar kekuasaan. 9. Barang-barang tersebut sudah tidak mutakhir lagi. 10. Hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. 11. Musnah akibat bencana alam. 12. Merupakan kelebihan persediaan. 13. Hilang akibat pencurian. Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di setiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap pengelolaan barang barang dilakukan oleh panitia peneliti atau penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing mewakili unsur keuangan, kelengkapan dan bidang teknis. Panitia penghapusan barang inventaris tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. Jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. Penghapusan barang inventaris dengan lelang, menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Penghapusan barang inventaris dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dengan segi uang. Oleh karena itu, pemusnahan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan yang menyebutkan barang apa saja yang hendak disingkirkan. Prosesnya adalah sebagai berikut: pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama. Sebelum barang dihapuskan, perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan. Panitia membuat berita acara setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan dengan disaksikan oleh pejabat, pemerintah daerah setempat, dan atau kepolisian. Pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan. Maka cara pemusnahannya yaitu dengan cara dibakar, dikubur, dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Menyampaikan berita acara ke atasan Menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Jika barang itu dimusnahkan, pemimpin unit utama membentuk dan menugaskan panitia untuk melaksanakan pemusnahan yang harus disaksikan oleh pemuda setempat. Tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan barang yang rusak, tua, atau berlebih. Pertama, setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapuskan kepada pejabat yang berwenang. Kedua, pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan tersebut pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan suatu kerja. Yang ketiga, pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing daerah tingkat. Yang keempat, unit utama membentuk panitia penghapusan barang. Yang kelima, panitia memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit utama, disertai dengan usul atau rekomendasi penyelesaiannya. Yang keenam, pimpinan unit utama meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Yang ketujuh, jika barang yang akan dihapuskan seperti barang tidak bergerak, Biro Perlengkapan akan meminta polis dari Menteri Keuangan diteruskan kepada Biro Hukum dan Dinas Depdiknas untuk dibuatkan surat keputusan SK. Di dalam SK tersebut terdapat cara penghapusannya seperti melalui lelang atau pemusnahan. Penghapusan barang yang hilang, dicuri, dirampok, atau diselewengkan. Pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas barang yang hilang, melaporkan ke pimpinan unit dan kepolisian. Pihak kepolisian diharapkan mengeluarkan berita secara pemeriksaan dalam waktu 3 bulan. Hasil penyelidikan berisikan tentang kehilangan barang tersebut bukan karena kelalaian petugas atau kehilangan yang dibebaskan karena kelalaian petugas. Pimpinan unit utama mengusulkan penghapusan kepada Menteri dilampiri berita secara dan bukti setoran hasil penjualan. Menteri mengeluarkan surat keputusan SK penghapusannya. Penghapusan dari daftar inventaris dilakukan setelah SK penghapusan dikeluarkan. Penghapusan barang karena bencana alam, tata cara disamakan dengan penghapusan barang yang rusak, tua, dengan ditambah SK dari Pemda yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Jadi kesimpulannya adalah penghapusan sarana prasarana terjadi ketika barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan kembali atau diperbaiki kembali. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.